Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti di kita sebagai seorang muslim selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah melimpah saudaraku seiman selama kita lahir atau dari pertama kita lahir sampai hari ini. Bahkan akan terus nikmat itu ada sampai seseorang di antara kita meninggal dunia. Dari makanan, minuman, oksigen, air, pakaian, transportasi, tempat tinggal dan apa saja. Mungkin yang berumah tangga, pasangan hidup, selama ini biologisnya terpenuhi, punya keturunan anak-anak yang bisa melanjutkan estafet program-program hidup dia misalnya, atau menjadi amal saleh buat dia. Teman-teman dan lingkungan di sekitar kita terlalu banyak, tidak bisa kita hitung. Allah sudah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Allah membolehkan kita menikmati semua itu dan mengikuti dengan sebuah syarat sederhana kalau seseorang di antara kita mau terus menikmatinya, yaitu dengan bersyukur. Dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan termasuk nikmat yang tidak terhingga adalah nikmat Islam dan iman. Di mana dengan Islam dan iman ini kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, siapa pencipta kita, siapa yang telah mengukir wajah kita ini, alis, mata, hidung, dan dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Dan juga apa tujuan kita ada di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan, serta juga apa yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pergaulan, pendapatan dan seterusnya, dan apa yang tidak boleh, biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan seorang muslim sangat bahagia karena selama di dunia dia jadi tahu tujuan hidup dia, bahkan dunia ini dibocorkan buat kita kalau dia hanya tempat sementara dan ada kehidupan abadi di akhirat sana. Allah berfirman agar kita mempertahankan nikmat besar ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk kita ucapkan salam hormat kepadanya, dimuliakan dan juga dijadikan sebagai suri tauladan sebagaimana Allah perintahkan. Begitu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang semua Bapak Ibu, para alumni Uhutur. Kajian kita seperti ini tadinya terjadwal sebulan sekali, cuma qatar Allah sempat ada beberapa kondisi dan keadaan tidak bisa dilanjutkan. Sekarang kita buka lagi. Dan untuk semua grup tentunya, apakah itu bronze, gold, dan platinum, di sini bukan sedang kami mengajak Bapak Ibu untuk umroh, tapi bagaimana, atau haji, tapi bagaimana kita kumpul lagi bersama-sama, mengingat mungkin perjalanan Bapak Ibu waktu bersama-sama satu grup, atau bertemu dengan alumni-alumni yang lainnya, serta juga saya berpikir adanya pentingnya melanjutkan estafet ilmu dan iman kita. Jadi insya Allah kita akan rutinkan sebulan sekali di saat memang kami lagi tidak safar dan memungkinkan untuk kita adakan, kami akan selalu informasikan. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang masalah sempurnanya agama Islam yang kita anut ini. Sebagai seorang muslim, kita dibolehkan bahkan dianjurkan untuk selalu memiliki segala sesuatunya yang terbaik. Maksudnya terbaik di sini adalah kalau seorang muslim itu mau mengejar prestasi terbaiknya dalam pendidikan, Islam tidak pernah membatasi. Kalau formal sekarang, misalnya S1, masih mau S2 silakan, masih mau S3 silakan, masih mau tingkat mengejar dengan memberikan beberapa karya ilmiah ke profesor juga silakan. Anda mau sudah selesai S1 jurusan A misalnya, mau lanjut jurusan B, atau mau dalam semasa kuliah mau melanjutkan beberapa jurusan, selama Anda mampu, Islam tidak pernah melarang itu. Islam bahkan adalah agama ilmu.
selalu menekankan agar penganutnya menuntut ilmu. Hadis Nabi SAW tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan muslim. Di sini ulama membahas tentang masalah nomor satu tertinggi adalah ilmu agama, nggak ada pilihan. Tetapi umumnya ulama juga mengatakan dari hadis ini ada perintah untuk menuntut ilmu secara umum, selama itu bermanfaat. Jadi ilmu kedokteran, apalah sekarang IT misalnya, atau yang segalanya, bahkan kita bisa lintas ilmu di situ. Artinya seseorang yang faham agama pun dia boleh belajar sastra, dia boleh belajar IT, dia boleh belajar apa saja yang dibutuhkan misalnya. Atau sebaliknya, orang yang jurusan umum tetap mendalami ilmu agama. Agama kita ini agama yang sempurna, menepis kebodohan dia. Dan Islam juga memerintahkan agar penganutnya giat bekerja. Tidak boleh pengangguran, tidak boleh malas-malasan. Sampai Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, saya pernah melihat seseorang dan saya kagum dengan penampilannya. Bersih, rapi, bajunya bagus. Tapi pada saat saya tanya apa pekerjaannya, dikatakan tidak ada, dia pengangguran, maka jatuhlah dia di mataku. Dan beliau mengeluarkan statement yang lain, sudah seharusnya setiap muslim menguasai berbagai keterampilan. Selama dia mampu, dia tekuni keterampilan tersebut. Karena bisa saja satu waktu dia akan membutuhkan keterampilan tersebut. Kita tidak harus monoton di satu keterampilan tertentu. Kalau kita sudah menguasainya, kita bisa menambah dengan yang lainnya. Misal. Jadi memang tidak ada batasan dalam masalah prestasi itu. Dalam Islam tidak ada batasan harta. Kita mau memiliki harta sebanyak apapun, bahkan menjadi orang terkaya di muka bumi, silahkan. Tidak ada larangan. Cuma Islam mengajarkan kepada dia cara yang benar, yaitu cara yang halal, tidak boleh ada manipulasi, riba, gharar. Kalau ada statement Anda pernah dengar, syariah juga sama saja dengan yang konven, itu tidak benar. Mungkin yang mengatakan membawa nama syariah yang belum menerapkan syariat yang benar, gitu kan? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah, ya. Islam masuk ke dalam semua lini kehidupan kita. Bahkan Islam masuk ke masalah cara masuk kamar mandi, membersihkan diri, bersuci, berpakaian, makan dan minum, ya segala macam hal. Dan perlu Bapak Ibu tahu, di akhir-akhir zaman seperti sekarang, makin mendekat dengan kiamat ini, makin maju teknologi, gitu ya. Kenapa saya katakan dekat dengan kiamat? Karena memang Nabi Muhammad SAW bersabda, hitunglah 6 hal itu tanda-tanda kiamat. 3 di antara 6 hal ini, 6-6-nya sudah hampir berlalu semua. 3 di antaranya sudah pasti. Lahirnya aku, kata Nabi SAW, diutusnya aku sebagai Nabi, dan yang ketiga adalah meninggalnya aku. Jadi memang kita sudah di akhir zaman. Makin dekat akhir zaman, maka makin maju teknologi. Dan makin banyak terungkap hal-hal yang disampaikan oleh Nabi SAW terbukti secara ilmiah memang benar. Saya pernah baca sebuah penelitian bagaimana pemerintahan di Eropa sana terus saja memikirkan solusi, bahkan mengeluarkan miliaran dolar, bahkan sudah tidak terhitung lagi uang yang dikeluarkan untuk mengobati kecanduan minuman keras yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka. Karena sudah baku di peraturan mereka 18 tahun ke atas sudah boleh menikmati minuman keras atau hidup bebas, gitu ya. Tapi mereka mendapatkan banyak anak-anak akhirnya rusak, meninggal dalam kondisi berantem, mabuk-mabukan, akhirnya tidak masuk kerja dan segala macam hal. Saya baca penelitian ilmiah tersebut, ternyata mereka mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan untuk menemukan apa solusinya agar orang yang sudah kecanduan minuman keras bisa meninggalkannya. Sampai ada 2 dokter akhirnya di Rusia dan mereka membuka tempat praktek sampai sekarang. Itu menemukan di urat saraf bagian punggung belakang manusia itu ada urat-urat saraf sensitif yang itu kalau dipukul, ya, maka akan menghilangkan kecanduan seseorang pada sesuatu. Entah bagaimana penelitiannya, tapi itu yang saya baca artikelnya. Mudah-mudahan nanti kalau saya temukan lagi, karena ini cerita mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, mungkin saya akan bisa minta teman-teman CS untuk share ke Bapak Ibu nanti insya Allah. Jadi bisa dilihat ya. Tapi itu betul-betul sampai ada cuplikan di mana kliniknya,
programnya apa saja, siapa dua ilmuwan dokter itu yang menemukan itu ya dari Rusia, ada semua gambarnya di cuplikan itu di YouTube waktu itu. Yang jelas kesimpulannya mereka menemukan dan mereka membuka klinik, mereka menggunakan alat pukul tertentu untuk menterapi orang yang kecanduan minuman keras itu dengan cara memukul punggung mereka. Dan hitungan cambukan itu antara 40 sampai 80 tergantung kadar kecanduannya. Dan itu orang bayar sekitar 100 US kalau nggak salah. Satu kali terapi. Jadi banyak orang yang antri masuk ke klinik mereka. Bukankah Bapak Ibu sekalian dalam syariat saya waktu baca video tersebut, Nabi SAW menyuruh menghukum para peminum minuman keras dengan 40 cambukan di punggungnya. Bahkan di masa Umar dilipat gandakan menjadi 80 karena banyaknya orang yang minum minuman keras. Penelitian akhir zaman makin membuktikan tentang kebenaran agama kita. Terlalu banyak hal-hal yang seperti ini yang memang akhir-akhirnya terbukti. Seorang dokter dari Mesir namanya Dr. Abdul Daim, hafizahullah, tapi channelnya dalam bahasa Arab beliau, di YouTube beliau aktif sekali. Namanya Dr. Abdul Daim. Kalau teman-teman ada yang ngerti bahasa Arab bisa mengikuti channelnya. Beliau selalu mempertemukan antara ayat Al-Quran dengan sains atau hadis tentang sains. Salah satunya beliau bicara tentang banyak sekali, cuplikannya sudah ratusan atau kalau tidak salah, dan hampir setiap cuplikan itu tidak memakan waktu maksimal 20 menit. Nah, tapi isinya semua ini loh, penelitian yang terbaru ini ayat Al-Quran. Ini sudah 1400 tahun Nabi, mereka baru temukan sekarang. Itu banyak sekali. Salah satunya dia bicara tentang masalah kurma. Apa hikmahnya kenapa Nabi SAW suruh kita mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir pagi hari? Memang ada spesifiknya kurma ajwa Madinah misalnya. Tapi Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah, orang yang tidak punya kurma ajwa Madinah, dia boleh menjalankan sunnah Nabi ini dengan mengkonsumsi 7 butir kurma apa saja setiap pagi. Dia mengatakan ada penelitian yang dilakukan, seingat saya di Oxford gitu ya. Mereka meneliti buah-buahan yang paling bagus, yang paling mudah memenuhi nutrisi harian manusia. Beliau mengatakan dan beliau datangkan di cuplikan beliau itu, ini penelitiannya dalam bentuk naskah tulisan yang sudah baku dan diakui dunia. Ternyata 1 butir kurma itu bisa memenuhi 7% dari kebutuhan nutrisi harian. Begitu penelitiannya. Sehingga kalau kita konsumsi 7 butir pagi hari, sebenarnya sudah 49% terpenuhi. Sisa kita makan sedikit saja, itu sudah terpenuhi. Begitu dahsyatnya kurma itu. Terlebih lagi ajwa diadakan penelitian-penelitian memang dia sangat kuat. Karena kalau dalam keyakinan iman kita, kata Nabi SAW, siapa yang konsumsi 7 butir kurma, dia akan aman dari sihir dan semua racun. Nah berarti ada penelitian lagi di situ ya. Seingat saya ada Dr. Aziz, ada hadir nggak? Dari Makassar, beliau kepala cabang Uhutur di Makassar. Beliau baru menyelesaikan S3-nya kemarin, penelitian tentang juga ajwa itu ya. Teman-teman nanti bisa tanya atau beliau bisa berbagi ilmunya. Maka itu sangat bagus. Ternyata banyak sekali pengaruhnya untuk kesehatan misal contoh. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak butuh sebenarnya untuk menunggu penelitian ilmiah begitu baru kita percaya. Jadi secara sadar atau tidak sadar, syariat yang Bapak Ibu fahami tentang Islam ini itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Islam melarang kita teman-teman sekalian berpenampilan apa adanya. Berantakan misalnya, kotor. Nabi SAW pernah menemukan ada seorang laki-laki masuk masjid dalam kondisi rambutnya berantakan. Lalu Nabi SAW kebetulan kena jauh dari orang itu, berkata kepada sahabat di hadapan beliau, sampaikan ke orang ini, suruh keluar dulu dari masjid, sisir rambutnya dengan rapi, baru masuk. Anda tidak asing bagi bapak-bapak misalnya pernah dengar hadis tentang keutamaan sholat Jumat. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat dengan sebersih-bersihnya, maniktasala yawmal Jumat wa gassal, begitu dalam bahasa Arabnya. Siapa yang mandi di hari Jumat dengan bersih dan dia sempurnakan mandinya itu. Jadi betul-betul dia di hari Jumat itu bapak-bapak kalau mau mandi sholat Jumat itu lebih ekstra. Mungkin kalau mau lebih bagus kita siapin sampo yang lebih bagus, sabun lebih bagus. Intinya gitu ya. Itu dia lebih membersihkan dirinya lagi. Kemudian dia pakai baju terbagusnya di rumahnya. Dia memakai minyak di rambutnya untuk menyisir dengan rapi. Dia menyentuh parfum yang terbaik di rumahnya. Ini jadi mandi. Baju yang bersih ya.
kemudian juga pakai parfum, menyisir rambut dengan bersih. Lalu kemudian dia menuju ke Jumat, dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk dan dia mendengarkan khatib pada saat menyampaikan dan ikut sholat, maka diampuni dosanya 1 pekan ditambah 3 hari, 10 hari pembersihan dosa. Bukankah ini sebuah motivasi untuk selalu bersih? Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, tapi kan itu Jumat. Jumat itu sebagai salah satu tolok ukurnya. Artinya kalau kita ada syariat begitu, berarti kita bisa lakukan setiap hari harusnya kita bersih. Kan itu contohnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kurang nyaman kalau mulut kita bau misalnya. Ketika kita bau badan kita nggak nyaman gitu ya. Kita lagi gerak kita nggak nyaman. Tapi kalau kita lagi habis mandi bersih kita percaya diri. Apa Bapak Ibu sudah tahu? Kalau dalam Islam kita disuruh. Kalau di sini ada bapak yang atau ibu-ibu yang dokter gigi. Mungkin bisa dijadikan sebagai hujjah ya untuk menguatkan profesi Anda. Saya bukan membela dokter giginya saja karena hampir semua bidang pasti bagus ya. Selama dia bermanfaat bagi manusia dan tidak ada yang haram. Tapi saya pernah membedah hadis-hadis Nabi SAW di bab tahara khusus untuk menggunakan siwak. Menggunakan siwak. Kata Nabi SAW, saya diperintahkan oleh Allah untuk bersiwak sampai saya mengira gigi saya akan ompong. Maksudnya saking seringnya disuruh bersiwak. Bapak Ibu, saya mau tanya, selama ini yang kita tangkap kalau kita dari kecil diajarin, mungkin sampai sekarang, berapa kali Anda sikat gigi dalam sehari? 2. Oke lah, 2 sampai 3 ya, anggap begitu ya. Umumnya 2. Pagi hari bangun tidur, sama malam hari mau tidur ya saya. Kalau ada orang yang bersih, mungkin dia tambah dengan siang habis makan. Berarti 3 kali itu sudah dianggap sehat secara penelitian manusia ya. Sudah tahu belum kalau ada hadis Nabi SAW, kalau saya tidak memberatkan umatku, saya suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Siwak itu kan sikat gigi. Kan itu. Dan kalau kita hitung sholat wajib saja, Bapak Ibu sekalian, sehari 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti berapa kali kita sikat gigi? Baru yang wajib ya. Kalau kita bicara, ini kan Nabi bilang setiap kali mau sholat. Lihat orang yang biasa pakai siwak, sebelum takbir dia pakai siwak. Ya. Kalau kita hubungkan dengan sunnah rawatib, sunnah yang melekat sama sholat wajib aja. Ada sholat qobliyah subuh, 2 rakaat. Ya. Kemudian ada sholat qobliyah duhur, 4 rakaat. Ada sholat ba'diyah duhur 4 rakaat. Kalau qobliyah subuh kita sudah tahu. Rakaatai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nanti hari kiamat dibalas begitu. Kalau 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Kalau tadi sholat 5 waktu, berarti 5 kali kita membersihkan gigi kita. Ada sholat qobliyah subuh, berarti sudah 6. Ya. Ada qobliyah duhur 4 rakaat, 2 salam gitu ya. Berarti 2 kali lagi bersiwak, sudah 8. Ada lagi ba'diyah duhur 4 rakaat. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat, berarti sudah 2 kali lagi. 10 ya. Ada sholat setelahnya qobliyah asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Berarti 2 kali lagi kita bersiwak. Sudah berapa? 12. Kemudian ada qobliyah maghrib. Dan ada ba'diyah maghrib. Kita langsung hitung gitu saja. Ada qobliyah isya dan ada ba'diyah isya. Berarti ada 4 kali lagi bersiwak. Itu berarti sudah 16 kali kita membersihkan gigi kita dalam sehari. Itu baru bicara sholat wajib dan yang sunnah melekat padanya. Gimana kalau kita tambah duha? Duha antara 2 sampai, tidak ada batas ya kalau pendapat ulama. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Anggap kita ambil 4 rakaat aja duhanya. Misal, 4 rakaat berarti 2 kali kita membersihkan lagi, sudah 18. Belum kita bicara sholat qiyamul lail. Kalau kita bicara 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 4 kali siwak, kemudian witirnya 21. Berarti sholat malam 6 kali kita membersihkan gigi kita. Kalau ditambah tadi dengan 18, itu sudah 24 kali. Belum tahiyat masjid, belum sholat taubat. Belum ada hadis Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, saya suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Wudu itu bisa kalau saat mau sholat,
Uduk juga bisa pada saat mau tidur. Uduk juga dilakukan pada saat mau tidur ini dalam kondisi junub atau tidak. Ya, dia mau tidur kita uduk. Juga ada uduk kalau mau tidur dalam kondisi junub belum mau mandi. Begitu hadisnya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak orang tidur dalam kondisi junub? Kata Nabi SAW, boleh asal dia beruduk terlebih dahulu. Jadi ada uduknya juga gitu ya. Ada uduk lagi orang kalau mau mengulangi biologis. Kata Nabi SAW, siapa ingin mengulangi interaksi biologisnya sebagai dia beruduk karena lebih memotivasi dia. Ada hadis, ada sunnah di situ. Ya. Ada juga uduk untuk menjaga uduk selanjutnya kalau batal uduk lagi. Jadi uduk ini banyak sekali. Ada uduk juga untuk menghilangkan emosi. Yang kata Nabi SAW, siapa yang sedang marah berdiri duduklah. Kalau duduk masih belum juga hilang marahnya berbaringlah. Kalau masih emosi juga beruduklah karena itu akan menghilangkan gangguan syaitan. Jadi berapa kali kita disuruh menjaga perawatan gigi kita ini. Ada salah satu jemaah kita Uhud Tour, subhanallah waktu itu saya lupa mengambil nomor beliau. Saya nggak tahu kalau beliau hadir di sini. Di salah satu paket platinum dulu di Hotel Fairmont kami waktu di Mekah. Sebelum kita buat paket platinum di Intercon. Ini mungkin cerita beberapa tahun lalu, saya tidak ingat. Beliau seorang dokter gigi dan datang ke saya ke kamar, Ustaz bisa nggak Ustaz buatin cuplikan? Saya akan angkat di TikTok saya untuk motivasi agar umat ini mau menjaga dan merawat gigi mereka. Oh iya tentu silakan. Ternyata follower beliau itu sampai 5 juta kalau tidak salah di TikTok. Besar, lebih besar daripada media kami sebenarnya itu ya. Tapi beliau sempat bicara cukup banyak hal tentang berhubungan masalah kesehatan gigi dan kemudian harusnya dijaga dan segala macam. Jadi memang teman-teman sekalian perlu difahami poin ini. Nah sedikit saya berbagi tips dalam masalah siwak. Jangan sampai Anda mengatakan siwak bersih gak sih giginya? Baru tadi pagi saya lihat juga ada satu dokter mau cuplikan tentang bahayanya dan efeknya pasta gigi. Apalagi kalau orang pakai banyak. Ternyata ada menyebabkan kanker, ada menyebabkan merusak sel dan segala kalau berlebihan dia makanya dia sarankan pakai odol sedikit sekali. Kalau siwak Anda tidak ada pengaruhnya, tapi walaupun sebagian fatwa ulama tidak punya siwak sudah bisa digantikan dengan sikat gigi gitu ya. Kalau Anda bisa gabungkan dua-duanya sangat bagus. Ini sebagai contoh saja. Di dunia ini semuanya begitu ya. Kita disuruh wangi, bersih, rapi. Hadits bapak-bapak tentang pulang dari safar ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian pulang dari safar, jangan kalian datang ke rumah kalian, mengagetkan istri maksudnya ya, buat kejutan tiba-tiba datang. Ya, jangan kalian lakukan itu. Kata Nabi SAW, sampai kalian menginformasikan kepada para pasangan kalian atau istri kalian. Agar, tujuannya untuk apa ini? Agar para wanita tersebut sempat menyisir rambutnya, mencukur bulu kemaluannya. Kenapa dibahas masalah kebersihannya? Disuruh merapikan rambut, tampil karena akan terjadi interaksi biologis supaya tidak ada trauma, toh selama berumah tangga akan ada interaksi tersebut. Jadi terlalu banyak hal-hal kalau kita mau masuk ke lini kehidupan kita dalam Islam ini luar biasa. Anda kalau menjadi seorang muslim, Anda akan sempurna sebenarnya gitu ya. Karena semuanya yang diperintah dalam Islam itu baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Ya tadi prestasi-prestasi dunia silakan dikejar selama tidak ada sesuatu yang dilarang. Dan semua yang dilarang itu misalnya bohong, menipu, mencuri, menggunjing dan segala macam hal itu semuanya dilarang. Jadi kalau orang kembali kepada agamanya sebenarnya sangat bagus. Kita coba lihat teman-teman sekalian di dalam masalah makanan juga misalnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita disuruh sebagai seorang muslim kalau mau makan, mau minum menggabungkan dua hal ini. Tidak asing buat kita, halalan, thayyibah. Apa itu halal yang Allah bolehkan? Tapi Allah tidak cukup dengan halal saja. Syarat keduanya thayyibah, maksudnya berkualitas. Dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya kemampuan untuk membeli makanan dan pahami poin ini ya, selama dia kebutuhan, maka pilih yang terbaik. Dalam Islam tidak ada mengikuti keinginan. Kalau kita mau mengikuti keinginan tidak selesai-selesai. Anda kalau lapar, cari makanan yang terbaik. Anda kalau butuh pakaian, cari pakaian yang terbaik. Anda butuh kendaraan, cari kendaraan terbaik. Rumah terbaik. Semuanya terbaik.
Tapi kalau hanya keinginan ikuti hawa nafsu berlebihan, akhirnya ada orang punya koleksi 20 mobil, 30 mobil. Ini untuk apa? Rumahnya dia butuh, istrinya butuh, anaknya butuh, mungkin maksimal 2, 3 silahkan. Tapi sampai 10, 20, 30 mobil untuk apa? Koleksi Ustaz, lebih baik dia koleksi masjid. Ya, satu rumah bisa jadi musola di kampung-kampung kita. 3-4 rumah bisa jadi masjid. Selama dia hidup dapat pahala, setelah dia meninggal dapat pahala. Kan lebih bagus itu. Daripada terus koleksi barang-barang yang mewah-mewah, lebih baik kita koleksi ibadah kita, ya kan? Mungkin buat kita, buat orang tua kita contohnya. Tapi di saat butuh silahkan, tidak ada larangan dalam Islam. Jadi memang kita dibolehkan, gitu kan? Nah, halalan thayyibah ini luar biasa. Karena thayyibah artinya berkualitas. Saya pernah melihat ada informasi dari beberapa orang-orang kita, orang Indonesia yang ada di Jepang. Mereka masuk di supermarket, mereka nemukan ada orang-orang Jepang, kebetulan tidak sengaja dia lagi cari makanan yang ada label halalnya. Terus yang diimpor dari luar negeri, dari negara-negara Islam ada. Orang muslimnya kebetulan mau beli, dan ada orang Jepang lagi mau beli situ. Terus dia sengaja tegur, Anda mencari makanan ini? Kata orang Jepang itu, iya. Anda seorang muslim? Dia bilang bukan. Kenapa Anda cari makanan yang ada labelnya ini? Ini kan ada label halal buat kami. Kata dia, karena saya yakin ini lebih steril. Ini lebih baik. Sebagai contoh yang lain selain makanan, saya pernah diundang tabligh akbar di Jawa Tengah, di Pekalongan waktu itu. Saya kebetulan diundang oleh pemilik hotel syariah di sana. Kebetulan teman saya juga, kemudian saya pergi ke sana. Sangat syar'i, karena di kamarnya pun ada speaker. Bisa kita, kalau dibesarin suara speakernya kayak di Masjid Haram, Bapak Ibu di Mekah, ini kan ada hotel yang bisa kita dengar suara azan, bisa juga kita hilangkan ya. Itu selalu diputar. Ceramah, tilawah gitu ya. Bahkan dikonekin ke roja kalau seingat saya. Nah, jadi sangat syar'i. Kalau kita tidak mau dengar ada orang non muslim, mungkin dia tinggal tutup gitu ya. Tapi islamis sekali. Saya waktu mau turun tabligh akbar, tidak sengaja dengan hikmah Allah sementara di satu lift itu ada satu keluarga kelihatannya non muslim. Karena dari pakaian mereka, mereka tuh hotel syariat tapi perempuannya tidak berhijab. Kemudian mereka kelihatan orang-orang non muslim. Laki-lakinya itu pakai celana pendek juga, tapi celana pendeknya sampai di lutut gitu ya. Cuma penampilan kelihatan non muslim. Saya tidak tanya juga. Kemudian pada saat turun berpisah di lift karena cuma beberapa lantai, 7 lantai kalau nggak salah. Saya naik ke mobil sama pemilik hotel, lalu saya tanya setelah tegur sapa sama beliau, di hotel antum ini ada orang non muslim? Dia bilang iya ada Ustaz. Pernah antum tanya nggak kenapa mereka pilih hotel antum? Karena ini hotel syariah. Diiklanin ini hotel syariah. Ya pernah. Kami tanya karena kami juga penasaran gitu ya. Dan kami tidak mungkin menolak konsumen namanya jasa. Masalah perempuannya tidak berhijab itu urusan dia gitu kan. Tapi dia tahu ini hotel syariah. Maka dia bilang ya kami pernah tanya. Apa jawabannya? Jawabannya kenapa Pak pilih hotel kami? Ini kan hotel syariah. Dia bilang justru saya merasa lebih tenang buat keluarga saya sini. Tidak ada diskotik, musiknya ribut sampai tengah malam. Tidak ada minuman keras, tidak ada pelacur. Saya lebih aman. Istri saya pun merasa aman untuk diri saya. Mereka pun tahu itu ternyata yang syar'i itu sangat bermanfaat gitu ya. Jadi subhanallah Islam itu memerintahkan kita yang terbaik teman-teman sekalian. Ya, berapa banyak penelitian tentang bahayanya babi bagi kehidupan, bangkai bagi kehidupan, makanan maksudnya konsumsian, darah misalnya. Semua itu sudah dilarang dalam agama Islam. Ayam asalnya halal. Tapi kapan ayam itu tidak disembelih dan ditumpahin darahnya, ayam kelides misalnya kendaraan mati nggak boleh dimakan. Walaupun asalnya halal. Atau anda bapak ibu terutama mungkin di rumah ada makanan. Gak boleh ibu bilang, ah sayang nih kalau dibuang. Padahal ibu tahu sudah berjamur atau rusak. Gak boleh, itu sudah tidak thayyibah. Haram kalau kita makan. Gak boleh. Karena itu perlu kita kasih bawahi. Karena ini sebuah hukum syar'i. Dan kalau anda beli buah-buahan dari satu sisi. Misalnya ada anggur kualitas A harganya 200.000 per kilo. Premium misalnya. Ini angka 200.000 cuma misal saja. Ada kualitas B. Itu harganya 100.000. Anda punya kemampuan beli yang A dan itu kebutuhan. Anda sedang butuh mau makan buah, beli yang terbaik. Jadi Islam tidak pernah menyuruh penganutnya sudahlah ya hidup aja sederhananya, tapi sederhananya itu salah faham, orang salah faham.
Sederhanaan yang dibahas itu adalah yang kami bahasakan tadi. Anda boleh menikmati yang terbaik, ya, tapi memang sesuai dengan kebutuhan. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, dan banyak sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim itu orang-orang kaya. Tapi kalau kita buka bab zuhud, maka kita temukan nama-nama mereka itu di urutan pertama. Mereka punya rumah yang bagus, mereka punya beberapa ekor unta memenuhi kebutuhan dia. Kalau di masa sekarang kita kendaraan misalnya. Jadi Islam tidak pernah menyuruh penganutnya untuk, ya udah kamu biar kaya pakai sendal jepit aja jalan di mana-mana. Kamu nggak usah pakai mobil, kamu nggak usah ini dan itu. Sama sekali nggak benar. Ini juga kami sering ingatkan jemaah Uhud. Terlepas daripada Uhud Tour, Anda pakai travel apa saja. Ya, karena orang bebas untuk memilih jasa. Kalau Anda pakai travel manapun pergi haji dan umrah, Anda orang mampu, ambil paket yang terbaik. Kenapa nggak pakai bisnis kelas? Kenapa nggak pakai hotel bintang 5 yang dekat dengan Masjidil Haram? Ustaz, saya kan yang penting sampai di Mekah sama Madinah. Enggak salah. Anda butuh istirahat yang cukup, Anda butuh makan yang cukup. Nanti kalau tiba di sana sakit gimana? Berapa banyak orang yang pilih paket-paket murah padahal dia mampu ya. Kalau dia tidak mampu lain. Kalau dia mampu harus jalan dari hotelnya ke Masjidil Haram jauh, pulang lagi jauh. Sudah capek, letih. Akhirnya 2-3 hari sakit. Atau dari sholat ini mau sholat sesudahnya sudah malas pergi ke masjid. Karena sudah terlalu jauh. Kenapa nggak ambil yang istimewa? Nah, tidak dilarang dalam Islam. Bahkan kita berkorban, ingat kalau yang pernah ikut manasik kami, itu dalam salah satu hal yang kami selalu titik beratkan di umroh dan haji adalah sabda Nabi SAW dalam hadis sahih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, sesungguhnya besar kadar pahala umrohmu sesuai dengan besar kadar biaya yang kamu keluarkan. Jadi kalau kita dikeluarkan biaya-biaya, nggak masalah. Masya Allah jemaah Uhud rata-rata yang sudah paham ini mereka tidak pernah luput ya. Bukan karena kami mau jual paket. Saya bilang tadi Bapak Ibu sama travel manapun tidak ada masalah. Berapa kali saya ketemu sama alumni Uhud di Madinah atau Mekah, mereka sama travel lain. Oh ya Ustaz, saya berangkat. Oh silahkan, Bapak jangan merasa terbebani. Ini jasa, silahkan. Cuma saya menitipkan sebuah pesan, cari yang terbaik selama Anda mampu, gitu ya. Beli paket yang terbaik. Jangan menyusahkan diri. Sementara memang toh Allah juga akan gantikan. Nah ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Makanya kami di Uhud pun kalau yang sudah ikut Platinum tahu. Kalau kami menjual paket, mungkin Bapak Ibu melihat, oh paket Uhud lebih mahal dari travel yang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak tahu, maka jadi bisa menilai seperti itu. Yang saya lakukan adalah sama manajemen dan Bapak Ibu bisa buktikan di lapangan. Kalau sama kami Platinum dan Anda bisa coba travel lain. Beberapa alumni Uhud akhirnya saya tanya, menjawabannya sama. Ya. Jadi kami memang kalau sekali ambil paket maka kami ambil paket full board dan internasional. Nah ini aja sudah selisih jauh harga makannya. Kalau kami mau lebih murah bisa paketnya. Gimana caranya? Beli paket Platinum pun yang kalau sekarang paketnya rutin di Madinah Hilton. Yang terbaik di Madinah yang kami lihat dari makanan, pelayanan dan segala macam mereka di Mekah Intercon misalnya. Mereka menawarkan banyak paket-paket. Paket yang ditawarkan misalnya contoh hotel sama breakfast saja. Breakfastnya internasional. Nanti yang makan siang, lunch sama dinner, makan malamnya itu ambilnya paket Asia. Sehingga cuman makanan-makanan Asia dan tidak banyak variannya. Yang nggak ada yang internasionalnya. Full board itu kan banyak sekali pilihannya. Ada yogurt, ada roti, ada ini segala itu nggak ada. Itu aja selisihnya jauh. Misalnya contoh paket yang Asia 120 real satu kali makan, paket yang internasionalnya 250 real bisa 2 kali lipat. Kalau dikali sehari untuk makan full board saja 250 real kali 3 itu sudah 750 real sebenarnya. Atau kalau kita breakfastnya dihitung masuk kamar maka makan siang makan malamnya yang dihitung 500 real per hari. Kali 4.500 Bapak Ibu makan kalau di paket Platinum International Full Board itu bisa 2 juta makannya saja. Memang begitu. Jadi selisihnya dengan travel lain kalau mereka pakai Asia itu sudah jauh. Ada juga yang lebih dari itu. Mereka datangkan catering dari luar, lebih murah lagi, mudah sekali. Ya mungkin pernah ikut travel mana misalnya nasi, ikan goreng, tempe, sambal, udah sama sedikit kerupuk. Kadang-kadang juga dingin, kadang-kadang habis jemaah sudah nggak bisa ditambah. Itu ada, itu murah banget, 60-70 real misalnya, gampang banget gitu ya. Bus yang kita pakai, saya selalu bilang sama manajemen, pokoknya
tahun berapa kita berangkat, kayak sekarang tahun 2025. Bapak Ibu tidak akan temukan Uhud Tour pakai bus yang tahun 2024, nggak ada. 2025 semua, yang terbaru. Jadi kita selalu update itu, busnya harus yang terbaru. Ada sedikit saja yang mereka curang, misalnya memberikan kita tahun 2024 sampai kami punya tim handling di sana mengecek sampai ke mesinnya. Jadi cek di sana, kalau benar oke, kita bayar, tidak apa-apa selisih harga, gitu kan. Di Hotor tidak ada namanya uang hangus, nggak ada. Kita tidak boleh goror. Selama Bapak Ibu masih belum kami terpotong uangnya di hotel, maskapai juga masih bisa diganti namanya, full kita kembalikan uangnya. Beberapa jemaah datang ke saya, Ustaz, uangnya dikembalikan semua. Loh iya, memang benar dikembalikan semua. Kemarin kita nggak ada furoda, karena banyak travel mengalami sama. Saya kasih opsi jemaah haji, silakan. Yang mau ambil full uangnya, sampaikan, kami kembalikan langsung. Yang mau tetap menganggap ini pengorbanan kepada Allah, karena dia sudah menitipkan uang ke travel untuk Allah supaya tahun depan berangkat lagi, jadi selama setahun dia pasti dihitung pahala oleh Allah, silahkan, gitu kan. Yang mau ganti ke paket umroh, dalam 1 tahun dia mau umroh sama keluarganya, depositnya dia mau pakai, silahkan. Jadi kita mudahkan semua. Jadi memang kadang-kadang kita tidak tahu tujuan kami sebenarnya bukan supaya dapat keuntungan banyak, ya. Yang margin yang kita tentukan antara 8 sampai 10%. Jadi kalau Bapak Ibu bayar misalnya $3.000 itu $300 untuk Uhud Tour dengan semua pelayanan yang harus kita berikan selama 9 hari. Tapi memang orang yang tahu, yang sudah berangkat dan bisa menilai, bisa memahami masalah itu. Karena bagi saya, kenapa enggak yang terbaik sih? Toh juga kita lagi ibadah nyaman. Saya mau semua jemaah Uhud Tour pergi dan pulang dalam kondisi minggu depan lagi kalau mau umroh dia siap. Karena dia enggak bosan. Dia enggak jenuh, hotelnya dekat, fasilitasnya enak. Ada jemaah kami, setiap bulan saya berangkat, baru bulan lalu ikut, bulan depannya ikut lagi. Ada yang ikut umrah Ramadan, ada yang ikut lagi haji. Ada yang ikut baru umrah satu, umrah setelahnya ada plus Turki ikut, ada plus Aqsa ikut. Karena mereka merasa, oh ya nyaman-nyaman saja. Gak capek kok, karena memang semuanya oke-oke saja contohnya. Kenapa kita gak berikan yang terbaik buat diri kita, apalagi kita korbankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, kembali ke masalah makanan tadi. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dan minumlah dari apa yang keluar dari muka bumi atau ada yang ada di bumi, ya. Syaratnya halal, dibolehkan dan thayyibah, dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan, maksudnya terjerumus pada yang dilarang, yang diharamkan dari makanan dan minuman. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata buat kalian. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 88 surah nomor 5, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah dari apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian, sama lagi diulangi, halalan thayyiban, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Dan dalil-dalil masalah seperti ini banyak sekali. Terulang halalan thayyiban gitu ya. Begitu juga kita tahu tentang masalah tadi, contoh ke masjid, kita berpakaian misalnya. Islam memerintahkan teman-teman kita pakai pakaian yang terbaik, ya, berpenampilan yang baik. Jangan pernah ada celah di mana orang bisa menilai kita negatif. Enggak boleh kita biarkan. Ah, sudahlah saya pakai baju begini, terserah orang mau nilai saya buruk atau tidak. Jangan. Dalam Islam tidak boleh kita sengaja membuka celah orang menghina kita. Ya. Sengaja kita lahirkan kontroversi, akhirnya membuat orang jadi nilai negatif. Tidak boleh. Berpenampilan yang baik sekalian, ya kan? Karena Allah berfirman tentang masalah berpakaian terbaik, ya, bersih rapi, itu seperti dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, ambillah dan gunakanlah perhiasan terbaikmu setiap kali mau ke masjid. Sini salah satu tafsirnya adalah pakaian yang terbaik, masuk dalamnya sendal yang terbaik, ya, penampilan yang terbaik. Kopiah yang bersih, mukena yang bersih, sejadah yang bersih, semuanya begitu. Pakai yang terbaik. Dan makanlah serta minumlah dan jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Dalam hal misalnya mencari pasangan hidup, ya, bertetangga, ya, memiliki kendaraan dan memiliki rumah,
Semuanya disuruh yang terbaik. Sesuai dengan kemampuan tentunya. Tapi ini teman-teman, ada satu poin yang saya ingin titik beratkan sebelum saya bahas ini. Hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Semua sesuai dengan niatnya. Hadis ini dahsyat sekali. Mungkin sebagian orang cuma menariknya ke ibadah. Oh ya, kalau mau sholat, niat sholat. Kalau mau puasa, niat puasa. Oke, itu betul. Tapi ada hal yang kita bisa lebarkan bahasannya kepada permintaan dan harapan antum kepada Allah. Kita kan sama-sama punya waktu 24 jam. Kita sama-sama punya fasilitas 2 mata. Kita sama-sama punya fasilitas yang sama, 2 tangan, 2 kaki. Kita tidak bicara kalau ada orang Allah uji dengan cacat misalnya. Tapi contoh semuanya sempurna. Kenapa yang satu bisa lebih, yang satu tidak? Sebenarnya kalau saya melihat ada kolerasi juga dengan hadis ini. Ada orang misalnya, dia dikasih sesuatu oleh Allah, dia bilang ya sudahlah cukup seperti ini. Padahal sebenarnya Allah membolehkan dia untuk menambah. Sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tamak terhadap rahmat Allah. Boleh nggak Ustaz? Saya udah kaya sekarang, saya minta lebih kaya. Kenapa nggak boleh? Boleh nggak Ustaz? Saya sudah pintar, saya sudah tambah, saya minta Allah berkahi supaya ini selalu terjaga. Boleh. Sampai ada sahabat pernah datang kepada Nabi mengatakannya, Rasulullah, Anda sudah lihat yang Allah berikan dari saya, dari ketampanan, dari kerapian. Kita tidak tahu bagaimana laki-laki ini, tapi bahasa dia di hadapan Nabi, ini pasti karena memang kondisinya seperti itu. Anda lihat bagaimana Allah berikan kelebihan kepada saya secara fisik. Apakah kalau saya tidak ingin orang menyaingi saya di situ? Saya kalau pakai baju bagus, ada orang baju bagus, saya ingin lebih baik dari dia. Saya ingin lebih rapi dari dia. Saya ingin lebih pintar dari dia. Apakah itu tidak boleh? Itu termasuk kesombongan? Kata Nabi SAW, tidak sama sekali. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan menjatuhkan orang lain. Meremehkan orang lain. Ini ada hubungannya sama sombong ini. Orang kalau pakaian bagus, kendaraan bagus, nggak ada hubungannya. Coba dengarkan hadis ini ya. Ini hadis mulia sekali. Diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Syekh Albani dan disahihkan oleh beliau. Riwayat yang pertama, riwayat kedua itu dihasankan oleh beliau. Tapi riwayat pertama dulu kita baca, kata Nabi SAW, arba'un minas sa'ada. 4 hal dipastikan sumber kebahagiaan. Manusia akan senang dan bahagia. Disebutkan yang pertama, al-mar'atus salihah. Pasangan atau istri yang salihah. Bapak-bapak akan sangat tentram hidupnya di saat punya istri yang salihah. Di rumah selalu menjaga amanah rumah itu, perjengkalnya dia tahu itu adalah amanah dia, urus anak-anak, menata rumah, kebutuhan biologis dan makan bapak-bapak dipenuhi semuanya. Salihah. Memang dia tahu tugasnya dan dia mengejar surga dari suaminya. Tentu ini kalau kita balik juga ibu-ibu sama, memiliki pasangan yang saleh. Bahagia. Kita ibu lagi kerja di rumah ngurus anak, ibu tenang, dia seorang saleh, tahu tuh takut sama Tuhannya, dia tidak akan berzina, dia tidak akan melakukan hal-hal kriminal di luar sana. Bahagia saja rumah tangganya. Ini puncak kebahagiaan yang pertama, pasangan yang baik, yang dekat dengan agama. Yang kedua, wal maskanal wasi', rumah yang luas. Ini sabda Nabi, bukan saya ngarang-ngarang. Jadi kalau kita mampu punya rumah yang luas, buang mas, bagus, mewah, nggak dilarang. Tapi kebutuhan, bukan keinginan. Jangan berlebih-lebihan, ya kan? Karena berlebih-lebihan nanti akhirnya juga mubazir. Kecuali kita punya berlebih-lebihan dalam hal akhirat, punya 10 masjid, 20 masjid, tidak apa-apa. Tapi kalau 20 mobil untuk apa gitu? Saya pernah berbicara dengan salah satu pengusaha Muslim. Beliau masih sangat muda tapi Masya Allah mampu sekali karena ayahnya juga banyak memberikan harta kepadanya. Tapi saya lihat walaupun sudah ngikutin kajian-kajian segala macam, arahnya hampir kayak sama gitu. Begitu mulai punya income, maka koleksi mobil, koleksi jam, koleksi barang-barang antik yang lama gitu ya. Waktu saya tahu itu saya bilang, akhi, coba kita bertukar pikiran. Saya tidak larang itu tentunya. Saya tidak melarang dan saya tidak intervensi ke dalam. Cuma saya bilang, coba dipikirkan. Beli mobil unik yang lama dengan harga mahal misalnya. Ratusan atau ratusan juta atau miliaran. Hanya karena ini, cuman antum sendiri yang koleksi. Se-Indonesia nggak ada kecuali dia misalnya. Mobil Mercy tahun 68 misalnya atau apa gitu. Oke, itu kepuasan karena antum anggap dipuji sama orang. Tapi apa manfaatnya? Manfaatnya ada nggak? Sesuatu manfaat yang antum bisa dapatkan, kita bicara akhirat.
Antum meninggal jadi warisan juga. Dan tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, harta seseorang yang sebenarnya adalah yang dia infakkan semasa dia hidup. Dan yang bukan harta sebenarnya yang dia pakai makan, minum, transportasi dan segala macam. Karena kalau dia meninggal selesai. Kenapa hal-hal yang seperti ini tidak antum ubah pola fikirnya? Pakai mobil yang terbaru. Antum suka mobil terbaru, cari. Mampu beli. Tapi kebutuhan antum pakai kerja, pakai sama keluarga. Koleksi nggak usah, ini koleksi ini coba diubah dulu persepsi pikirannya. Untuk apa dikoleksikan? Kalau kita koleksi masjid, koleksi rumah yatim, itu lebih bagus. Gitu kan. Atau kita buat percetakan khusus Al-Quran gratis. Atau kita cari satu sumber usaha, misalnya buka satu restoran, semua income-nya buat Palestina, misal. Kan lebih bagus itu. Sementara ini pemahaman seperti ini tidak berkurang-kurang karena akan terus mengikuti koleksi-koleksi selanjutnya sampai akhirnya harus siapkan satu ruangan besar sekali, semua hanya koleksi barang-barang yang unik misalnya atau antik gitu ya. Itu Allah akan tanya pada hari kiamat nanti semua ini. Kata Nabi SAW tentang harta, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya 4 hal, diantaranya selain umur, ilmu dan waktu juga adalah harta. Hartanya dari mana didapatkan, kemana dia keluarkan. Kalau hanya ditanya dari mana kita dapat, Allah nggak tanya nanti kalau kita beli apa, nggak ada masalah. Masih aman-aman saja, beli aja yang antum mau. Tapi akan ditanya, kenapa kau beli ini? Untuk apa? Hanya untuk dipajang dan dilihat? Contoh. Maaf, ini sekali lagi bukan masalah menyalahkan ya, itu hak Anda. Tapi saya memberikan pengalaman untuk diskusi dan coba membuka wacana berpikir kita. Kembali kita di haditsnya, ada 4 hal yang merupakan sumber kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Saya sudah bilang tadi juga bisa masuk di sini laki-laki, ibu-ibu, suami yang saleh. Kemudian tempat tinggal yang luas, yang layak, yang nyaman selama kita butuh dan mampu. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik bisa bermakna tetangga juga yang selevel dengan Anda. Tetangga-tetangga yang berpendidikan, bukan lokasi preman, bukan lokasi yang tidak aman. Orang banyak beli rumah di klaster-klaster. Kenapa? Karena amannya. Dia tahu tetangga-tetangganya juga pasti baik. Ada security. Misal. Gak dilarang dalam Islam. Silahkan. Ini Nabi bilang termasuk kebahagiaan seseorang. Tetangga-tetangganya semuanya tetangga yang baik. Bukan kita berarti mengatakan, oh saya tidak mau tetangga sama orang miskin. Bukan. Kenapa sih itu bisa kita ketemu di masjid. Kita bisa bantu mereka. Tapi boleh kita punya komunitas sendiri yang sehari-hari kita dalam komplek perumahan itu merasa aman. Ya, itu. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, dan tunggangan atau kendaraan yang nyaman. Pakai kendaraan yang paling bagus, tidak apa-apa. Tapi butuh, ya sudah kami singgung tadi. Lalu beliau mengatakan wa arbaun minasyaqa, ada 4 dari merupakan sumber petaka, sumber ya kesumpekan, kesedihan, permasalahan hidup. Yang pertama al-mar'atus su', istri yang buruk. Ya, istri yang jauh dari agama. Tidak tahu hak Tuhannya, tidak tahu hak suaminya, tidak tahu hak anaknya, tidak urus rumah. Ini petaka bagi seseorang. Begitu juga sama, ibu-ibu kalau punya suami yang yang buruk akhlaknya, selingkuh sana sini, khamar, judi dan segala macam. Itu gak ada manfaatnya, gitu kan? Maka itu sumber permasalahan. Artinya kita harus memilih yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah sumber petaka wal jarusu, tetangga yang buruk. Ya, selalu mengganggu kita. Yang ketiga wal markabussu, transportasi atau tunggangan yang buruk. Dan yang keempat wal maskanud dayyiq, rumah yang sempit. Ini Nabi yang bilang. Apa yang kita bisa fahami artinya silahkan nikmati. Tidak ada larangan dalam Islam. Gitu kan. Dan Nabi SAW berdoa dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, Allahumma gfirli dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, lapangkanlah hidupku di tempat tinggalku. Ya, kemudian dan juga berkahilah aku dari apa yang engkau karuniakan kepadaku. Begitu juga dengan
Jabatan dan harta bisa kita miliki ya. Tadi kami sudah singgung di pembukaannya. Tidak ada batas memiliki harta. Yang penting Anda tahu sumbernya halalan thayyibah. Dan jangan lupa ada hak-hak orang lain di sana. Ada zakat, dan zakat itu kecil sekali. 2,5% yang wajib bagi Anda. Kalau sedekah itu hukumnya sunnah bagi Anda. Tetapi memang beda fungsi. Kalau zakat mensucikan harta. Kalau misalnya kayak kami punya restoran di sini. Nggak mungkin setiap kali ada orang datang mau makan kami bilang, Pak maaf ibu halal nggak pendapatannya. Itu nggak mungkin. Ya, mungkin ada orang datang makan dari hasil riba, mungkin dari hasil manipulasi, kita nggak tahu. Gimana cara mensucikan harta kita yang kita terima tapi kita tidak tahu sumbernya halal atau tidak. Itu dengan zakat. Setahun sekali, 2,5%. Itu kecil sekali ya. Harusnya kan kalau mau ya sudah 50-50. Zakatnya harusnya begitu. 50% income kita 1 tahun, 50% kita anggap kita nggak tahu, takut salah dikeluarin. Tapi Allah cuma suruh 2,5%. Artinya dari 100 juta hanya 2,5 juta, gitu kan? Kecil sekali. Kalau sedekah yang Bapak Ibu lakukan sebagai tambahan dan hukumnya sunnah, ini untuk memperbanyak harta. Harus dibeda fungsikan ya. Karena banyak orang, ada jemaah kita Masya Allah sini zakatnya luar biasa banyaknya. Sudah sampai puluhan miliar ya. Dari zakatnya mungkin ada orang yang sudah sampai ratusan miliar, zakatnya aja 2,5%, berapa hartanya gitu. Maka ini yang paling afdal Anda keluarkan di waktu haul. Ya, misalnya haul Anda Ramadan, keluarlah zakat. Ya udah dihabisin di saat itu, dikeluarin aja. Kalau Anda belum bisa habiskan karena banyak, Anda serahkan kepada yayasan sosial. Jangan ini dicicil 1 tahun sehingga Anda tidak pernah sedekah. Oh zakat saya masih banyak kok. Ya. Zakat ada haulnya, ada masanya. Karena kalau misalnya Ramadan sudah masuk Syawal kan hitungan haul lagi kan, terus sampai tahun depan, nah seperti itu. Jadi ini cara memahaminya penting. Baik, kita lihat misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha in kuntum wattaqullaha innallaha ghafurur rahim." Dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 69. Yang artinya makanlah dari apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan perang yang halal dan dibolehkan. Harta rampasan perang ini salah satu income ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun ya, dan Maha Pengasih. Kemudian juga Nabi SAW memotivasi kita dalam hadisnya agar jangan malas, kita harus bekerja, ya punya income, punya nama baik dan nama harum di keluarga dan juga di lingkungan kita. Dalam hadis Bukhari, ma aqala ahadun ta'aman qattun khairum min an ya'kula min amali yadi wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadi. Tidak ada sesuap makanan yang dimakan oleh seseorang lebih mulia. Lebih mulia, dia terhormat, dia merasa tenang dalam mengkonsumsinya, menikmatinya dari apa yang dia, daripada yang dia kerjakan atau dihasilkan dari tangannya sendiri. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud itu makan dari hasil tangannya sendiri. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, la an ya'khudha ahadukum abhulah. Seseorang di antara kalian membawa potongan-potongan tali. Thumma ya'til jabal, kemudian dia mendatangi gunung, bukit yang tinggi. Fayati bihuzbatin min hatab, lalu dia membawa kayu-kayu kering ya. Ala dhahrihi, di atas pundaknya. Fayabi'aha, kemudian dia jual di pasar. Fayakfillahu biha wajha, maka Allah cukupkan kebutuhannya dengan itu. Khairun lahum min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'u. Lebih baik dan lebih mulia daripada dia minta sama orang dikasih atau tidak dikasih. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala kita tidak asing dengan surah Al-Mulk surah nomor 67 ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah membentangkan untuk kalian bumi, kalian bisa jalan di atasnya, membangun di atasnya, bercocok tanam, mengambil hasilnya, ya. Dan makanlah dari rezeki dan ketahuilah kalian akan dikembalikan kepadanya. Di hari Jumat juga, atau surah tentang Jumat, sebenarnya ayat ini bicara bukan hanya Jumat, tapi semua waktu sholat ya. Dalam surah Jum'ah, surah nomor 62 ayat 10, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Al-ayat.
Kalau sudah selesai sholat, wahai muslimin, semua yang mengaku beriman sama Allah, menyebarlah di muka bumi dan carilah rezeki Allah. Jadi kita memang diperintahkan seperti itu dalam agama kita. Kemudian juga teman-teman sekalian, cukup banyak di sini ya dalil-dalil tentang yang pernah kami susun berhubungan dengan masalah harta dan jabatan. Kalau tadi itu harta, kalau jabatan itu dibolehkan. Misalnya boleh nggak Ustaz, saya menjadi pejabat pemerintah, saya jadi menteri, saya jadi presiden, jadi raja. Kalau ada memungkinkan, kenapa tidak? Tapi memang dengan cara-cara yang benar, yang dibolehkan dalam syariat. Ya, Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah bukankah jadi raja beliau? Jadi raja. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tadinya orang biasa di Mekah, cuma seorang saudagar misalnya atau tokoh masyarakat, tapi jadi raja. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang mendirikan dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah. 20 tahun beliau menjadi raja dari tahun 40 sampai tahun 60. Dan beliau mendirikan dinasti itu berjalan dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Tidak ada masalah, tidak ada pernah bahasan ulama melarang seorang muslim mengejar prestasi jabatan tersebut. Tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang haram. Boleh enggak Ustaz, saya sudah kerja di kantor, saya ingin supaya jabatan saya lebih naik. Kalau Anda bisa dengan cara yang benar, tidak menyikut sana, menyikut sini, karena itu semua akan ada pertanggungjawabannya, kenapa tidak? Jadi tidak ada larangan dalam masalah itu. Semuanya dibolehkan. Demikian pula teman-teman sekalian, untuk misalnya memiliki tubuh yang indah. Ya. Laki-laki, perempuan boleh. Apakah boleh saya merawat tubuh saya? Nah memang merawat ini bagian daripada anjuran agama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kepada kita rasa gerah dan kita tidak nyaman? Dan Allah juga datangkan perasaan kita kalau kita mandi, kita rasa segar. Mandi itu kan perawatan sebenarnya. Mau nggak mau ya? Bukankah kita tidak nyaman dengan mulut, tapi tadi kalau kita sikat gigi kita rasa nyaman. Bukankah kita kalau tidak nyaman dengan ketika kita bau tidak enak tapi kita pakai roll on kita lebih percaya diri dan seterusnya. Maka tentu saja semuanya itu dibolehkan ya. Perawatan ibu-ibu skincare dibolehkan selama tidak ada yang haram. Bahan-bahannya halal kenapa tidak? Boleh saja gitu ya. Jadi boleh, tidak ada larangan dalam Islam. Sama juga dengan orang olahraga supaya memiliki tubuh yang ideal ya. Bahkan ini harus hati-hati kalau ada orang tidak peduli dengan kesehatannya, sengaja dia tahu ini makanan tidak sehat dimakan, tahu dia kalau tidak melakukan olahraga misalnya dia bisa sakit, tapi dia sengaja, ini nggak boleh. Malah dianjurkan kita untuk menjaga itu, ya menjaga itu. Makanya salah satu makna daripada hadits Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairu wa habbu ilallah min mu'min dhaif wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan semuanya punya kebaikan. Tentu nomor satunya adalah kekuatan iman. Tapi selanjutnya adalah kekuatan fisik juga. Kesempurnaan fisiknya gitu ya. Karena Allah juga berfirman tentang salah satu kisah Raja Bani Israel. Tadinya masyarakat biasa, lalu Allah jadikan dia sebagai raja ya. Allah bilang wazadu basatan fil ilm wal jism. Dia jadi raja kenapa? Karena Allah melapangkan untuknya ilmu dan jasadnya. Jasad. Bukankah Bapak Ibu suka lihat orang kalau bersih, rapi, badannya bagus misalnya. Kita juga bisa begitu. Dan itu bagian daripada agama, kita menjaganya. Tapi kadang-kadang kalau lagi di lapangan olahraga, lalu lagi live, saya selalu ingatkan itu. Ya. Ada hal-hal yang mubah dalam agama teman-teman, seperti mandi, mubah ini. Dasar hukumnya ya. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak dapat dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, mubah saja. Itu ada makan, minum, tidur, mandi, olahraga ya. Kita tidak bicara kalau Anda sudah sangat lapar lalu Anda tidak makan, hanya bisa mati kelaparan, ini bisa dosa. Tapi hukum dasarnya makan dalam kondisi kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, mubah-mubah saja. Tapi hal-hal ini bisa kita ubah hukumnya, naikkan dia, di-upgrade ke sunnah, jadi pahala kalau Anda niatkan untuk memberikan hak jasad. Ini pernah dibahas oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam buku beliau. Ya. Jadi kalau orang mandi bukan hanya sekedar menghilangkan gerah, orang makan dan minum bukan hanya menghilangkan lapar dan haus, orang olahraga bukan hanya karena hobi, tapi karena ingin memberikan hak jasad, maka berubah yang mubah menjadi sunnah, menjadi pahala. Gitu ya. Jadi nggak boleh orang sengaja membiarkan dirinya dalam kondisi berlebihan, dalam masalah jauh dari kesehatan, jauh dari olahraga, jauh dari makanan sehat. Ini tidak boleh. Ya, karena
bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu mencontohkan ini ya, mencontohkan sekali tentang masalah penampilan baju yang bersih. Beliau wangi, beliau selalu menjaga nama baiknya, bahkan beliau menutup pintu-pintu celah di mana supaya jangan orang menilai beliau negatif. Satu waktu beliau lagi i'tikaf di malam hari dalam hadis Bukhari, dijenguk oleh salah satu istri beliau namanya Sofia binti Huyai radhiyallahu anha. Waktu pulang karena gelap, kalau sekarang kan malam hari sudah ada penerangan, kalau waktu itu gelap ada penerangan, ada dua orang laki-laki Ansar asli Madinah, karena lihat Nabi jalan sama perempuan, mereka percepat langkah mereka. Ya, percepat langkah ini mungkin mau tahu Nabi jalan sama siapa gitu. Ya. Maka begitu Nabi tahu langkah kaki mereka bercepat, apa kata Nabi SAW? Ala rizkikuma. Kalian berdua tenang aja. Fa innaha Sofia binti Huyai. Karena ini sama saya, ini istri saya Sofia binti Huyai. Ini gak usah curiga. Nabi sudah tutup sebelum dituduh gitu ya. Maka Nabi sudah bilang ini bukan, ini istri saya. Lalu mereka mengatakan maha suci Allah. Maksudnya kami enggak maksud itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Mungkin kalian awal tidak niat tapi bisa niat. Bisa bahaya. Itu contoh. Jadi betul-betul luar biasa. Dalam Islam itu kita disuruh semuanya itu ya. Itu juga kalau kita memiliki keturunan ya. Salah satu kebanggaan manusia punya keturunan. Mohon maaf sekali kalau memang ada bapak ibu yang belum Allah karunia, mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah ya. Tetapi kalau orang dikarunia keturunan itu berarti satu karunia yang sangat besar. Ya, dan memang kita disuruh memperbanyak keturunan. Kata Nabi SAW, menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, 7 hal yang terus mengalir bagi seorang hamba pahalanya pada hari kiamat. Ya, setelah dia terus mengalir setelah dia meninggal dunia. Di antaranya ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan. Keturunan ini punya kedudukan sendiri, ya. Di saat umat Islam dimotivasi memperbanyak keturunan, Anda sadar atau tidak sadar, orang non Muslim banyak tidak mau punya keturunan. Kuasa Allah SWT, karena mereka tidak paham kalau itu adalah amal jariah, itu adalah pahala, gitu ya. Kalau kita berbeda, kita mengejar pahala di situ. Dan kami sarankan dalam bagi bapak-ibu yang sudah punya anak-anak, maka betul-betul kita harus menutupi kekurangan kita selama ini di anak-anak kita. Dan jangan pernah wariskan keburukan kepada anak-anak. Sebagai contoh misalnya, dulu kita baru bisa baca Quran umur 30 tahun. Anak-anak juga kita nggak betul, sudahlah nggak apa-apa, ayah atau ibu juga dulu begitu. Atau anaknya ibu-ibu belum pakai hijab. Bapak ibu-ibu juga misalnya pakai hijabnya di umur 30 tahun. Udahlah enggak apa-apa, ibu dulu juga begitu kok nak, nanti aja sadar sendiri, nanti sudah menikah baru pakai jilbab. Jangan, justru kita harus tutupin kekurangan kita dari agama dulu ke anak-anak kita. Sekarang mereka harus hafal Quran sebelum 15 tahun misalnya. Mereka harus sudah tutup aurat dari kecil. Mereka harus sudah ini dan itu, sholat misalnya. Semua kekurangan kita tutupi di mereka. Itu yang harus kita lakukan pada anak-anak itu ya. Itu juga dalam Islam dianjurkan agar kita menjadi manusia yang sempurna, menjaga wibawa kita, bertutur kata yang santun. Karena disebutkan dalam banyak ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi SAW dengan menggunakan ya, kata-kata tayyibah, kalimatut tayyibah ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim. Semua orang beriman di ayat 24-nya disuruh menggunakan kata-kata tutur kata yang santun, tertata dengan rapi, intonasinya diatur, supaya orang tidak menilai negatif, tidak teriak-teriak. Waktu sahabat Nabi masuk melihat benteng Khaybar dan mereka sudah dapat janji dari Nabi, kita akan menang nih di Khaybar. Walaupun di Khaybar itu ada 9.000 pasukan Yahudi, kita 1.400 kita akan menang. Waktu mereka melihat benteng Khaybar tersebut dan beberapa orang Yahudi melarikan diri masuk ke dalam benteng, sahabat teriak-teriak Allahu Akbar dengan keras gitu. Nabi SAW tenangkan mereka sambil mengatakan, jangan kalian mengeraskan suara kalian karena yang sedang kalian seru Allah tidak tuli. Udah tenang biasa aja zikirnya, gak usah teriak-teriak. Itu di medan perang, gitu kan? Apalagi kalau cuma sekedar zikir biasa. Tutur kata yang santun dengan Allah, tutur kata santun dengan pasangan, tutur kata santun dengan orang tua, dengan teman-teman. Ada orang subhanallah mungkin biasa aja paras wajahnya, mungkin biasa aja juga ekonomi, tapi tutur katanya santun maka akan sangat dihormati orang ya. Ada sebaliknya orang mungkin kaya raya, tampan, cantik tapi kasar maka dijauhi.
Makanya Allah berfirman tentang Nabi SAW, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya kau keras, kasar hai Muhammad, pasti mereka akan pergi semua dari sisimu. Ya. Kita juga tutup dengan ini teman-teman sekalian, kita akan tambahkan di masalah ibadah juga begitu ya. Ini perlu sekali untuk dititik beratkan. Dalam ibadah juga kita dianjurkan agar mencari selalu ibadah yang terbaik. Jangan pernah teman-teman sekalian memilih ibadah atau mengerjakannya pas-pasan ya. Ada istilah afdol ya. Pernah dengar ya? Afdol, afdol, afdol. Nah, afdol ini jangan Bapak Ibu cuma dengar. Kalau itu afdol, kerjakan yang lebih afdol. Saya sholat duha 2 rakaat. Udah dapat pahala, tergantung kadar ikhlas Anda sama Allah. Tapi ada yang bilang lebih afdol lagi kalau 4 rakaat. Ya sudah kasih 4 rakaat selama kita mampu. Sholat malam 2 rakaat sudah boleh. Tapi lebih afdol kalau 11 rakaat misalnya sama witirnya. Kenapa Anda gak cari yang lebih afdol gitu kan? Umroh misalnya ada umroh Ramadan sama umroh Ramadan. Oke, umroh Ramadan lebih besar paling saya cuma bisa setahun sekali Ustaz. Oke, dipilih Ramadan, gak ada masalah. Maka kita ada motivasi dalam Islam untuk memilih ibadah yang terbaik. Ya, selama kita mampu, dan memang teman-teman kita ini bisa mendapatkan tambahan pahala dalam ibadah dengan cara ya beberapa hal. Yang pertama, Anda mengikuti syarat dan rukunnya dengan benar ya. Yang kedua, kita memarketingkan ibadah itu. Bagaimana Bapak Ibu daripada sholat sendiri, daripada ikut program tahfidz sendiri, daripada umroh haji sendiri, ya udah kita sampaikan ke orang lain. Kita marketingkan ya, ada pahalanya sendiri karena yang mengajak pada kebaikan akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Yang ketiga, Bapak Ibu kemas ibadah itu. Beda antara orang yang sholat malam, kebetulan bangun, lalu dia sholat saja, ya sesuai dengan kemampuan dia sholat misalnya. Dengan orang yang sebelum tidur malam dia udah pilih baju yang terbagusnya. Ibu-ibu mungkin juga sudah siapin mukena yang paling bersih, bapak-bapak baju kokonya, kopiahnya, sejarah sudah dikasih parfum, Anda sudah pilih surah tertentu, maka itu lebih besar pahalanya karena ada kemasannya, ya. Nah, mengemas ibadah itu bagian daripada hal yang luar biasa. Dan kita disuruh selalu mencontohi orang lebih baik. Allah mengatakan dalam surah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kalian dalam kebaikan-kebaikan itu. Setiap kita lihat orang yang lebih baik, kita buat yang lebih seperti dia atau bahkan lebih. Allah juga mengatakan dalam surah Imran surah nomor 3 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang beriman. Ya. Jadi kita disuruh bersegera ya berlumba-lumba dalam pengampunan dan mengejar surga. Tentang surga juga dalam surah Al-Mutaffifin ya ayat 29 surah nomor 83 Allah bilang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam derajat-derajat di surga itulah harusnya orang-orang bersaing. Terus bersaing. Kalau teman kita sholat malamnya misalnya dia 11 rakaat, kita masih 4, kita harus kejar dia. Nah gitu ya. Teman kita sudah bagus sholat malam sama-sama, tinggal jaga istiqomah. Cari celah ibadah yang Bapak Ibu masih kurang, ya. Kemudian lihat orang yang lebih baik, lalu kita jadikan itu sebagai motivasi buat kita. Nah itu yang dimaksud. Kata Allah SWT, pada perbuatan-perbuatan amal saleh begitu untuk mengejar derajat di surga, disitulah orang harus bersaing. Dan dikatakan Nabi SAW adalah orang yang ajwadun nas dalam hadis Bukhari Muslim. Orang yang paling baik gitu kan dalam memberikan sesuatu. Orang yang paling dermawan. Sehingga tidak ada yang menyainginya. Ya, dan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya saya diberikan harta dan saya bisa membeli surga dengan itu. Maka Allah limpahkan harta kepada beliau dan beliau memperbanyak ibadah ya, mengejar surga dari harta tersebut. Sampai dia bilang sama anaknya, ini harta, gudang hartanya ayah, keluarkan, sedekahkan, ya, keluarkan semuanya. Itu contohnya. Dan bagaimana kita juga selain mengerjakan dari ibadah ke ibadah dan mengejar yang terbaik, kita disuruh juga mencari mati yang baik atau husnul khatimah. Ya, ada mati-mati yang tertinggi ya, seperti mati syahid, ya, meninggal dalam keadaan orang syahadat, meninggal dalam keadaan ibadah secara umum misalnya. Itu juga kita disuruh sampai dalam mati pun kita mengejar yang terbaik.
Kalau yang pernah ikut sama saya kebetulan sering kita ulangi kisah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu di perang Uhud ya. Sahabat Nabi yang pertama mati syahid di perang Uhud namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Beliau waktu tahu besok akan datang pasukan Quraisy, semalam suntuk enggak tidur memohon kepada Allah agar Allah buat dia orang yang pertama mati syahid dan dia mati syahid. Subhanallah waktu dia meninggal Nabi SAW dan anaknya namanya Jabir sudah menguburnya. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, kepada anaknya, mau enggak saya sampaikan berita tentang ayahmu? Dia bilang tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid diajak bicara oleh Allah di belakang hijab, tidak langsung bersama Allah, kecuali ayahmu. Ayahmu tanpa hijab. Dan Allah mengatakan pada ayahmu, mintalah wahai hambaku. Dan ayahmu tidak tahu harus minta apa setelah mengetahui dia masuk surga gara-gara terbunuh saja dengan orang kafir. Maka Allah terus mengatakan pada anak ayahmu, mintalah sampai ayah mengatakan kalau begitu ya Allah, kembalikan aku ke dunia karena saya ingin terbunuh lagi di jalanmu. Ini berita disampaikan gitu ya. Dari kita disuruh mengejar mati yang terbaik dan terlalu banyak kisah-kisah tentu berhubungan dengan masalah ini. Dan juga termasuk kita teman-teman sekalian disuruh mengejar yang terbaik nanti derajat di surga. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus. Karena ini adalah surga yang tertinggi gitu ya. Jadi walaupun misalnya amal kita kurang, tidak cukup menurut kita, tetap saja kita disuruh minta yang terbaik. Dan tentu kita ikuti dengan amal-amal kita. Kita ikuti dengan amal-amal kita. Kesimpulan dari bahasan kita teman-teman sekalian adalah bagaimana sempurnanya agama kita ini dan bagaimana kita seharusnya menjadi seorang muslim yang memaksimalkan diri kita dalam agama Islam dan menjadi orang yang terbaik. Selama konsepnya dibolehkan dalam agama, maka silakan Anda kejar. Dari prestasi pendidikan, dari penampilan, makanan, minuman, tempat tinggal, pasangan hidup, keturunan, harta, jabatan, segala macam. Yang sudah tadi kita singgung secara umum, maka semuanya dibolehkan dalam agama Islam. Bahkan kadang-kadang ada orang yang bisa memiliki kelebihan banyak di sisi Allah SWT hanya karena prestasi lebih daripada temannya. Sebagai penutup saya sampaikan hadis Nabi SAW. Pernah ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala-pahala kami. Mengalahkan pahala-pahala kami. Maka ajarkan kami amalan yang kalau kami kerjakan bisa mengimbangi sedekah mereka. Kata Nabi SAW, bacalah setiap habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Berjalan waktu rupanya sahabat-sahabat kaya mendengar itu. Lalu mengamalkan juga. Nah, maka yang miskin ini datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya sudah dengar tuh, dapat bocorannya hadis Anda itu. Ya. Maksud mereka itu, ajarkan kami yang lain lagi, ada enggak? Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Ya itu berarti Islam tidak pernah menyuruh Anda menjadi orang miskin, asal Anda mau aja. Berdoa dengan benar, Anda berusaha maksimal, kata dalam pepatah bahasa dikatakan menjadda wajad, siapa yang berusaha dia akan dapat, ya. Dan orang yang berusaha ini akan dinilai Allah SWT. Dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang memaksakan dan mujahadah ke jalan kami akan pandu ke jalan-jalan kami. Salah satunya maknanya adalah Allah pandu kita untuk menjadi orang sukses. Kalau kita mau, Allah akan mudahkan. Ya, Allah akan mudahkan. Juga saya teringat sebuah riwayat, ada beberapa anak muda, ini penutupan bahasan kita ya. Ada 4 anak muda kurang lebih berkumpul di depan Ka'bah. Ya, seingat saya itu Abdullah bin Zubair, adiknya Urwah, kemudian ada satu lagi saudaranya, dan ada juga Abdul Malik bin Marwan. Ada beberapa riwayat menyebutkan ada juga Abdullah bin Umar di situ. Intinya mereka sebaya lah. Waktu itu umurnya masih belasan tahun. Maka masing-masing berkata begini, coba kita di depan Ka'bah ini menyampaikan cita-citanya, dia mau jadi apa. Maka semua sampaikan, ada yang satu Abdullah bin Zubair mengatakan saya berharap menjadi pemimpin raja di Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Adiknya lagi mengatakan, oh saya mau menjadi gubernur di Iraqin. Iraqin itu Irak sama Iran, wilayah Persia. Terus Abdul Malik bilang, kalau itu harapan kalian, maka saya berharap jadi khalifah muslimin. Saya lebih luas lagi daripada kalian. Terus yang satu lagi Urwah, ini masih adiknya Abdullah bin Zubair bilang, waktu mereka tanya, kalau kau harapanmu apa? Dia bilang, kalau saya berharap saya menjadi ulama muslimin.
Orang mengambil ilmu dari saya dapat manfaat akhirat gitu ya. Saya mulia dunia, mulia akhirat. Lalu dalam riwayat lain mereka tanya juga Abdullah bin Umar, kalau kamu apa? Abdullah bin Umar mengatakan, saya berharap Allah ampuni dosa-dosa saya. Subhanallah, semuanya dapat apa yang mereka inginkan. Abdullah bin Zubair menjadi raja, sempat berkuasa beberapa tahun di Hijaz, Mekah sama Madinah, walaupun dibunuh oleh Hajjaj. Adiknya yang tadinya berharap jadi gubernur di Iraqin itu tadi, itu juga berhasil di masa dia jadi menjadi gubernur dan akhirnya mati, meninggal dalam keadaan itu. Urwa menjadi ulama muslimin. Kalau anda tulis Urwa bin Zubair, terkenal adalah salah satu ulamanya tabi'in. Kemudian Abdullah bin Marwan sempat menjadi khalifah, ya, kaum muslimin di kerajaan Umayyah. Dan Abdullah bin Umar dia minta agar diampuni. Ini semoga Allah berikan karena Allah Maha Pengampun. Tapi subhanallah, orang itu tergantung niat dan angan-angannya. Makin kita tamak dengan rahmat Allah, maka makin diberikan oleh Allah. Kalau anda mengatakan sudahlah saya cukup begini, ya sudah cukup begini. Ya, ada orang pulang haji atau umrah, mau umrah lagi nggak, mau haji nggak? Enggak lah, cukuplah nanti 2 tahun lagi. Ingat itu niatnya ya. Ya udah 2 tahun lagi baru Allah kasih. Oh iya, kalau Allah kasih kenapa tidak? Insya Allah saya umrah lagi. Nah bisa saja secepatnya itu. Innamal a'malu binniyat ya. Jadi coba dikontrol baik-baik semua niat-niatnya dan diharapkan yang baik dan besar, tamak terhadap Allah bagian daripada hal yang dibolehkan tentunya. Allahu a'lam. Ini informasi dari saya, semoga bermanfaat dan jazakumullah khairan sudah datang. Semoga saja sehat selalu dan hajat-hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya dan semoga Allah selalu menjalin hubungan ukhuwah di antara kita selama di dunia dan juga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.